Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jodohkan pernyataan berikut. Oke, perhatikan di sini ada gambar sudut keliling, sudut pusat, dan ada besar masing-masing sudutnya. Yang pertama kita akan menentukan sudut A. Perhatikan sudut A di sini menghadap busur yang sama dengan sudut keliling yang besarnya 50 derajat. Jadi besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu nilainya sama. Jadi sudut A itu besarnya juga 50 derajat. Kemudian yang kedua, sudut B. Perhatikan sudut B merupakan sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut keliling yang besarnya 50 derajat. Jadi sudut pusat B itu bisa dirumuskan sebagai 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu 50 derajat. 2 kali 50 derajat hasilnya adalah 100 derajat. Jadi sudut B itu besarnya 100 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut C. Oke, perhatikan sudut C ini merupakan bagian dari segi 4 tali busur KLM N seperti ini misalkan. Nah, sudut C itu menghadap sudut yang besarnya 50 derajat. Ingat bahwa pada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Maka sudut C ditambah 50 derajat itu hasilnya 180 derajat. Berarti besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat, yaitu 130 derajat. Maka pasangan sudut C itu adalah 130 derajat. Soal yang kedua. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan yang pertama adalah besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat lingkaran. Oke, ini tepat ya, jadi benar. Kemudian, pernyataan yang kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar sudut berbeda. Oke, harusnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak tepat atau salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Oke, ini benar ya. Sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Soal nomor 3. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut. AC merupakan diameter lingkaran yang berpusat di O. Jika besar sudut BOA 110 derajat, maka besar sudut CDB adalah titik-titik. Oke, perhatikan di sini AC merupakan diameter lingkaran. Sehingga sudut BOA ditambah sudut COB itu jumlahnya 180 derajat karena berpelurus. Sudut BOA di sini adalah 110 derajat. Jadi 110 derajat ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Maka sudut COB-nya 180 dikurangi 110 derajat hasilnya adalah 70 derajat. Oke, besar sudut COB itu adalah 70 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut CDB. Perhatikan, sudut COB itu merupakan sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut keliling CDB. Sehingga besar sudut CDB itu adalah setengah kali sudut COB-nya. Jadi setengah kali 70 derajat hasilnya adalah 35 derajat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 4. Pilihlah satu jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah pusat lingkaran. Sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 93 derajat. Besar sudut AOE adalah titik-titik. Oke, perhatikan di sini ABE plus ACE plus ADE itu 93 derajat.
yang mana ketiganya itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu AE. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Kalau misalkan di sini adalah X, maka ABE plus ACE plus ADE ini sama dengan X plus X plus X, sama dengan 93 derajat. X ditambah X ditambah X itu hasilnya 3X, jadi 3X 93 derajat, maka nilai X-nya adalah 31 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut AOE, yang mana sudut AOE ini adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut keliling yang besarnya 31 derajat. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, yaitu 31 derajat. Hasilnya adalah 62 derajat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5. Jawablah uraian singkat berikut. Besar sudut X pada gambar berikut adalah titik-titik. Oke, perhatikan di sini ada sudut keliling yang besarnya adalah 38 derajat. Maka besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama itu besarnya 2 kali 38 derajat, yaitu 76 derajat. Ya, di sini kita akan menentukan nilai dari sudut X-nya. Perhatikan segitiga DEF. Di sini segitiga DEF, panjang DE dan EF itu sama, karena keduanya merupakan jari-jari lingkaran. Karena ada 2 sisi yang sama panjang, maka segitiganya itu merupakan segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki ada 2 sudut yang sama besar. Kalau di sini X, maka satunya juga X. Seperti ini ya. Jadi sudut D itu sama dengan sudut F. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka jumlah sudut segitiga pada segitiga DEF, sudut X ditambah sudut X ditambah 76 derajat, hasilnya 180 derajat. X ditambah X itu hasilnya adalah 2X ditambah 76 sama dengan 180. Jadi 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 76 derajat, yaitu 114 derajat. Maka sudut X sama dengan 114 derajat dibagi 2, yaitu 57 derajat. Soal nomor 6. Jawablah uraian singkat berikut. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut KAL besarnya 46 derajat dan sudut LBM besarnya 20 derajat. Maka besar sudut KLM adalah titik-titik. Ya, misalkan saya gambarkan ulang seperti ini. Sudut KAL itu menghadap busur KL dan sudut LBM itu menghadap busur LM. Keduanya ini merupakan sudut keliling lingkaran. Ingat, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Sehingga sudut KAL dan sudut LBM ini bisa saya ubah gambarnya ke bentuk seperti ini tanpa mengubah busur yang di hadapannya. Di sudut KAL tetap menghadap busur KL dan sudut LBM tetap menghadap busur LM. Ini besarnya tetap ya, jadi KAL-nya tetap 46 derajat dan LBM-nya tetap 20 derajat. Sehingga besar sudut penjumlahannya itu adalah 66 derajat. Kemudian kita di sini akan menentukan besar sudut KLM menggunakan segi 4 tali busur ini. Pada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Perhatikan sudut yang besarnya 66 derajat ini menghadap sudut KLM, sehingga 66 derajat plus KLM itu besarnya 180 derajat, sehingga sudut KLM sama dengan 180 derajat dikurangi 66 derajat, hasilnya adalah 114 derajat.
Nah, seperti itu ya. Soal nomor 7. Jawablah uraian singkat berikut. Jika besar sudut COD 38 derajat, maka besar sudut ABC adalah titik-titik. Oke, perhatikan di sini sudut COD itu berpelurus dengan sudut COA. Sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut COD ditambah sudut COA besarnya adalah 180 derajat. Sudut COD-nya 38 plus sudut COA sama dengan 180, maka sudut COA-nya 180 dikurangi 38 yaitu 142. Perhatikan sudut COA ini merupakan sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut keliling AEC, sehingga sudut keliling AEC besarnya adalah setengah dari sudut pusatnya yaitu sudut COA. Jadi setengah kali sudut COA-nya 142 derajat yaitu 71 derajat. Jadi sudut AE-nya sudut AEC-nya 71 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut ABC. Perhatikan pada segi 4 tali busur ABCE. Pada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan besarnya 180. Sudut yang besarnya 71 derajat ini menghadap sudut ABC, maka 71 derajat ditambah sudut ABC hasilnya adalah 180 derajat. Maka sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 71 yaitu 109 derajat. Maka besar sudut ABC adalah 109 derajat. Nomor 8. Pilihlah dua jawaban yang tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran dengan sudut PAD-nya itu 78 derajat dan sudut BDC-nya 30 derajat. Oke, kita akan cek masing-masing pernyataannya. Pernyataan yang pertama, besar sudut DAB adalah 112 derajat. Oke, perhatikan sudut PAD dan sudut DAB ini saling berpelurus, sehingga sudut PAD ditambah sudut DAB sama dengan 180 derajat. Sudut PAD-nya di sini diketahui 78 derajat ditambah sudut DAB-nya belum kita tahu sama dengan 180 derajat, sehingga sudut DAB-nya sama dengan 180 dikurangi 78, hasilnya adalah 102 derajat. Sehingga pernyataan pertama ini bernilai salah. Kemudian yang kedua, segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur. Ini benar ya, karena segi 4 ABCD ini dibentuk oleh tali busur lingkarannya. Pernyataan yang kedua ini tepat. Kemudian yang ketiga, besar sudut DBC adalah 72 derajat. Kita akan cek besar sudut DBC, tapi sebelumnya kita lihat sudut A dan sudut C terlebih dahulu. Sudut A dan sudut C pada segi 4 tali busur ABCD ini saling berhadapan, sehingga keduanya apabila dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi sudut A ke sudut C jadi sudut C ditambah sudut A hasilnya sama dengan 180 derajat. Sudut C-nya yang akan kita cari ditambah sudut A-nya 102 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C sama dengan 180 dikurangi 102. Maka sudut C-nya kita peroleh 78 derajat. Nah, kemudian untuk menentukan sudut DBC, kita lihat pada segitiga DBC, di mana sudut C-nya 78 derajat dan sudut D-nya 30 derajat. Kita akan cari sudut B. Dalam segitiga, jumlah sudutnya itu adalah 180. Itu artinya sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D hasilnya 180. Sudut B di sini akan kita cari ditambah sudut C-nya 78 ditambah sudut D 30 sama dengan 180. Kita selesaikan sudut B sama dengan 180 dikurangi 78 dikurangi lagi 30 hasilnya adalah 72 derajat.
Di pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Jadi dua jawaban yang tepat itu adalah pernyataan yang kedua dan yang ketiga. Soal nomor 9. Jawablah uraian singkat berikut. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan adalah besar sudut A. Oke, untuk penyelesaiannya perhatikan di sini ada sudut keliling lingkaran yaitu sudut B yang menghadap diameter. Ingat bahwa sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Jadi besar sudut B di sini adalah 90 derajat. Kemudian dalam segitiga ABC jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Artinya 3x sudut C ditambah sudut A 6x ditambah sudut B 90 derajat hasilnya adalah 180 derajat. 3x ditambah 6x itu 9x, jadi 9x plus 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 9x sama dengan 180 dikurangi 90. 9x sama dengan 90 derajat. Maka kita memperoleh nilai x-nya adalah 90 dibagi 9 yaitu 10 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sudut A, di mana sudut A itu besarnya sama dengan 6x. 6x berarti 6 kali x-nya 10 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi besar sudut A adalah 60 derajat. Soal nomor 10. Pilihlah dua jawaban yang tepat. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri dari sudut keliling lingkaran? Pernyataan yang pertama, kaki sudut berhimpit dengan tali busur lingkaran. Oke, ini benar ya. Pernyataan yang kedua, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Ini salah. Kemudian titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ini juga salah ya, ini titik pusat. Kemudian titik sudut berada pada sekeliling lingkaran. Benar ya. Jadi pernyataan yang tepat adalah pernyataan yang pertama dan pernyataan yang keempat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai latihan soal tentang lingkaran. Semoga mudah dipahami ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.